Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama yang kita tahu bahwa kepemimpinan pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW dipilih langsung oleh Allah sebagai Rasul. Artinya Nabi Muhammad SAW memang sudah Allah angkat langsung sebagai pemimpin bagi umat manusia. Namun untuk urusan dunia Nabi tetap bermusyawarah. Dalam satu persiapan menghadapi pasukan musyrik Quraisy di perang Khandaq, Rasulullah meminta pendapat para sahabat bagaimana Madinah bisa bertahan dari serangan koalisi antara orang musyrik Quraisy dengan Bani Quraidah, dengan Bani Ghatafan, dan dengan sekutu-sekutu Quraisy yang lain, baik dari kalangan Yahudi maupun yang lain yang ingin menyerang Madinah. Maka dalam permusyawaratan itu Rasulullah kemudian mengambil ide yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi dengan cara membentengi Madinah dengan membentuk parit di sekeliling kota Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah tipe pemimpin yang demokratis dan tetap mengedepankan musyawarah untuk urusan-urusan dunia. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kemudian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW kita kenal dengan Khulafa Rasyidun, yaitu para sahabat terkemuka yang terdiri dari 4 orang yang memimpin umat muslim. Yang perlu kita ketahui di sini, kata khalifah itu artinya adalah pengganti. Kalau dalam Al-Quran ada sebutan inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu artinya aku, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, menjadikan di bumi ini seorang khalifah, artinya adalah seorang pengganti yang merupakan kepanjangan tangan Allah untuk mengurusi dan memakmurkan dunia demi kemaslahatan seluruh penduduk dunia. Khalifah di sini artinya bukan pemimpin tapi adalah pengganti. Maka Khulafa Rasyidun itu artinya adalah para pengganti-pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, pengganti yang pertama dari Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar dipilih dengan musyawarah. Kita tahu dalam sejarah setelah Rasulullah wafat, kemudian sejumlah sahabat berkumpul di sebuah balai yang terkenal dengan nama Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah itu adalah balai Bani Sa'idah, punyaan keluarga Sa'idah. Dalam Thaqifah Bani Sa'idah ini antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah menentukan siapa sebenarnya pemimpin yang paling layak menggantikan Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Maka dalam musyawarah tersebut terpilihlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pemimpin, sebagai pengganti Nabi untuk memimpin dan mengatur urusan-urusan orang mukmin, menggantikan Rasulullah. Maka dengan itu Abu Bakar dikenal sebagai Khalifatu Rasulillah atau pengganti Rasulullah. Kemudian pada era berikutnya, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, yang menggantikannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini kemudian menyebutkan dirinya dengan sebutan Amirul Mukminin, karena kalau disebutkan sebagai khalifah lagi pengganti, maka Umar bin Khattab bukan pengganti Rasulullah tapi pengganti dari pengganti Rasulullah, pengganti dari Abu Bakar yang kalau bahasa Arab kan jadi khalifati Rasulillah. Dan ini akan berkelanjutan terus. Maka yang ketiga nanti akan disebut khalifati Rasulillah. Nanti yang keempat akan disebut khalifati Rasulillah. Dan ini merupakan satu
hal atau satu istilah yang menyulitkan. Oleh karenanya Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan, antum mu'minun wa ana amirukum, kata Sayyidina Umar, kalian adalah orang-orang mukmin dan saya adalah amir kalian. Apa itu amir? Amir dari kata amr, urusan. Amir adalah orang yang mengurusi urusan-urusan. Amirul Mukminin, orang yang mengurusi urusan-urusan orang-orang beriman. Bagaimana cara terpilihnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai pemimpin, bukan khalifah tapi sebagai pemimpin atau orang yang mengurusi urusan mukmin? Beliau dipilih dengan cara penunjukan langsung oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan penunjukan ini tidak dengan serta-merta atau tidak dengan sewenang-wenang, hanya dengan pendapatnya sendiri, tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjelang wafatnya, pada masa-masa beliau sedang sakit, itu memanggil beberapa orang sahabat dan meminta pendapat sahabat-sahabat tersebut tentang usulnya atau tentang idenya untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai penggantinya nanti setelah dia wafat. Lagi-lagi musyawarah adalah merupakan spirit, adalah merupakan semangat dari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga diajarkan oleh para sahabat-sahabat terkemuka ini. Kemudian yang ketiga, Khulafaur Rasyidun yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dipilih dengan cara yang berbeda lagi. Beliau dipilih dengan cara musyawarah tim yang dibentuk oleh Sayyidina Umar menjelang wafatnya. Menjelang wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu an menunjuk 6 orang sahabat, dan 6 orang sahabat ini yang salah satunya adalah Utsman bin Affan diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk memilih siapa di antara 6 orang ini yang paling layak untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin atau orang yang mengurusi urusan orang-orang mukmin. Yang uniknya, dalam 6 orang tim ini, tim formatur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar ini, ada juga Abdullah bin Umar. Jadi kala itu Sayyidina Umar bin Khattab membentuk 6 orang tim, namun salah satunya adalah Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar. Namun dengan syarat, pilihlah di antara kalian berlima ini pemimpin penggantiku yang kira-kira paling layak, tapi jangan pilih anakku. Demikian teladan yang diberikan oleh Umar bin Khattab, tidak memilih anaknya, tidak mewariskan jabatannya kepada anak-anaknya. Akhirnya melalui musyawarah 6 orang tim formatur yang nanti dikenal dengan Ahlul Halli wal Aqdi ini, terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab mengurusi urusan orang-orang beriman, bukan sebagai khalifah tapi sebagai Amirul Mukminin. Kemudian yang keempat, pengganti dari Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan wafat dengan satu insiden yang merupakan satu sejarah kelam bagi orang-orang muslim, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah didesak oleh mayoritas orang muslim untuk memimpin, untuk mengurusi urusan orang-orang mukmin. Dan umat muslim saat itu mayoritas sepakat bahwa Sayyidina Ali lah yang paling layak untuk menggantikan Utsman bin Affan. Ada banyak tuntutan yang dituntut oleh orang-orang muslim saat itu. Di antaranya adalah menuntut untuk mencari siapakah sebenarnya pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali terpilih dengan kesepakatan mayoritas umat muslim saat itu. Suatu pengangkatan dengan persetujuan umum atau semacam pemilihan umum yang kita lakukan pada era-era sekarang ini. Hadirin sekalian, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam Islam kekhalifahan itu pernah ada, namun kekhalifahan yang dimaksud di sini adalah khalifahan daulah setelah Khulafaur Rasyidun. Khalifah pertama Bani Umayyah atau Daulah Umayyah misalnya,
Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian menunjuk putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Jadi kekhalifahan yang dimaksud pada masa sejarah Islam itu adalah khalifah yang ada pada masa-masa setelah Khulafa Rasyidun, bukan era para sahabat terkemuka yang 4 itu, tapi adalah daulah-daulah yang merupakan sistem pemerintahan secara monarki hereditas, yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya itu menurunkan kekuasaan kepada anak-anaknya atau kepada saudara-saudaranya. Khalifah ditunjuk oleh seorang pemimpin sebelum wafatnya. Nah, kemudian pemimpin berikutnya nanti menunjuk lagi siapa yang layak menggantikan, dan terus ditunjuk hanya dari pihak keluarga saja. Tidak ada sistem musyawarah dan tidak ada sistem pemilihan dalam kekhalifahan Islam. Oleh karenanya, kalau satu saat atau satu waktu nanti kamu ditawarkan tentang ide kekhalifahan, maka katakan bahwa kekhalifahan dalam Islam adalah turun-temurunnya satu kekuasaan dari pemimpin satu ke pemimpin lain yang sifatnya keluargaan dan sulit dikontrol. Maka kekhalifahan dengan cara seperti ini sangat menentang musyawarah. Alhasil juga menentang semangat Islam dan juga sangat menentang demokrasi yang sudah diterima oleh seluruh umat manusia. Demikian kesempatan pada kali ini. Silakan dipahami kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.